Ya kayaknya untuk yang nomor 1 nih harusnya udah paham ya. Ini lumayan gampang lah. Aku kemarin cuma bingung di sini nih. Hg2Cl2 aku nggak tahu kalau misalnya boleh plus 2Cl min. Jadi aku agak ngeraba, jadi aku rada nanya temanku kalau yang di sini. Aku jadiin HCl karena ya ini full molekulernya kalau misalnya penasaran. Ya yaudah gitu aja sih. Terus ya ini salah karena nggak boleh ada zat sisa. Nggak ada zat sisa itu karena sampelnya itu pun bukan pure Na3PO3. Jadi kita nggak bisa asumsi bahwa Na3PO3 ini tuh habis bereaksi. Dan memang habis bereaksi, tapi di 0,1392 ini ada impuritiesnya yang bakal contribute ke zat sisanya yang bakal susah untuk kita hitung begitu. Nah, mungkin selanjutnya ada di nomor 2. Ini yang sampai maju-maju di depan kemarin. Ini aku balance-nya pakai, kenapa aku di sini CrOH3 yang seharusnya Cr3+ kalau misalnya kata ibunya. Ya sama aja sih sebenarnya. Nanti juga bakal ada perpindahan elektron ini gini, bakal serupa kok. Ini aku lihatnya dari diagram Frost. Ini ya reduksi oksidasi berdasarkan pH. Nah, kalau begitu, kalau misalnya udah selesai balance antara SO3 2-, SO4 2-, CR4 2- dengan CrOH3 atau ini Cr3+ sama aja. Kita dapat kalau misalnya di CrO4 2- itu mengikat 3 elektron. Lalu elektron yang terlibat di CrO4 2- itu 3 elektron, dan elektron yang terlibat di di SO3 2- itu 2 elektron. Agar elektronnya balance, kita kalikan di sini dengan 2 sehingga koefisiennya dari 2 CrO4 2- itu 2, ya udah aku sebut 2-nya, dan di SO3 2- itu 3 gitu. Nah, oleh karena itu kita dapat NCrO4 2- itu 2/3 kali NSO3 2-. Ini untuk bagian yang satu, untuk bagian yang kiri aja. Lalu di bagian kanan ada lagi CrOH atau SO4 2- atau reaksi CrO4 2- dengan S2O3 gitu. Nah, dia kan reaksinya tuh terbagi 2, yang ada sama SO3 2- sama S2O3 2-. Jadi total NCrO4 2- yang dipakai itu terbagi menjadi 2. Nah, kalau di sini ya ini kan yang mol yang 1 nih. Terus yang 2 kita carinya itu dengan ya balance lagi. Di sini yang terlibat itu 3 elektron dan di sini terlibat tuh 8 elektron. Cara biar dia balance kita kali 8 di kanan dan kali 3 di kiri. Setelah itu, kita lihat nih perubahan koefisiennya. Koefisien CrO4 2- jadi 8 dan koefisien dari S2O3 2- menjadi 3. Nah, oleh karena itu, karena ini satu reaksi yang penuh gitu. Kalau misalnya kita mau cari molnya, pakai perbandingan koefisien aja, yaitu mol CrO4 2- itu 8 dibagi 3 kali NS2O3 2-. Nah, kalau gitu udah dapat nih persamaannya. Kita kan kalau di soal kita tahu nih mol yang bakal dipakai untuk bereaksi itu berapa. Nah, dapatlah kita misalkan NSO3 2- sebagai A dan NS2O6 2- sebagai B. Kita pakai SPLDV. Nah, dapat di sini ini NCrO4 2- itu sama dengan 2/3A. Aku tulis ini aja deh. NCrO4 2- sama dengan 2/3A tambah 8/3B. Itu persamaan yang pertama. Ini bagian sini. Lalu kita juga tahu kalau misalnya SO4 yang merupakan hasil tadi itu bakal menjadi endapan BaSO4. Nah, kalau misalnya berdasarkan konsep mol dari BaSO4 bakal sama dengan molnya SO4 2-. Oleh karena itu, kita
ikut aja perbandingan di sini sesuai dengan perbandingan koefisien tadi. Kalau misalnya di reaksi yang sebelah kiri, reaksi dari SO32- bakal menghasilkan jumlah SO42- yang sama dengan mol SO32- tadi karena koefisiennya sama-sama 1. Lalu kalau misalnya di reaksi yang kanan, yaitu yang S2O32-, mol SO42- itu bakal 2 kali lipat dari mol S2O32-. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan saja A tambah 2B sama dengan NSO42- sama dengan NBaSO4. Udah dapat persamaannya yang ini dan yang ini. Kita bisa langsung masukkan aja ke kalkulator. Kalau misalnya aku coba buka Ncalc. Nah, ini ada nggak yang mode? Ya, rupanya nggak ada. Tapi kalau misalnya di kalkulator kalian di Casio, misalnya aku FX991EX, itu kalian tinggal buka mode, terus scroll ke bawah, scroll, lalu cari namanya equation/func. Nah, kalian klik, terus satu simul equation, terus pilih yang 2 variabel. Udah gitu aja, ntar masukin ini sama masukin ini, selesai, dapat. Ntar jadi gini, ntar nanti fungsinya X sama dengan Y sama dengan A sama dengan B. Itu aja sih.